Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh bersyukur kalau pada malam hari ini kita boleh sama-sama meluangkan waktu kita untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan yang ke-11 dari tahun 2020 ini. Mungkin banyak hal terjadi di tahun ini, tapi hari ini saya mau mengundang kita semua untuk merefleksikan kembali penyertaan Tuhan yang telah kita terima sampai saat ini. Mungkin terdapat beberapa momen-momen tidak terduga terjadi di tahun ini. Dan mungkin kita sempat berpikir bahwa kita tidak bisa melalui masalah tersebut. Tapi ternyata kalau hari ini kita berhasil melalui masalah tersebut, kita mau sama-sama merenungkannya. Kalau itu semua hanya karena anugerah dan kasih Tuhan. Dan kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa datang menghadap kehadirat Tuhan, itu semua juga hanya karena penyertaan Tuhan. Kita masih ada sampai saat ini. Seperti Ratapan 3 ayat 21-23 berkata, "Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu." Malam hari ini kita juga akan mau memuji kebesaran Tuhan, karena kasih-Nya tak pernah berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan kasih Allah. Sudahan selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku tak menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kita sama-sama katakan katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku tak menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku tak menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya, selamanya. Katakan selamanya, selamanya, selamanya. Ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, sungguh bersyukur atas berkat-Mu hingga hari ini kami boleh diberikan kesempatan lagi untuk bisa datang menghadap hadirat Engkau. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang boleh membantu kami mempersiapkan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa memiliki hati yang benar-benar tertuju untuk mendengarkan firman-Mu saja. Biarlah kami juga boleh memiliki hati yang benar-benar rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi. Terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu hingga hari ini. Kami boleh memasuki bulan yang baru di tahun 2020 ini.
Kami juga mau menyerahkan malam puji dan doa hari ini, semoga berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Ya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, mungkin saat ini kita sedang menghadapi banyak kekhawatiran. Khawatir akan pekerjaan, studi, kesehatan, keluarga, pasangan hidup, atau hal-hal lainnya. Memang ada banyak hal terjadi di luar kendali kita, di luar kontrol kita. Dan mungkin hal-hal itulah yang membuat kita khawatir dalam hidup ini. Tapi hari ini kita mau sama-sama mengingat kembali, kalau kita punya Tuhan yang mampu menyertai seluruh kehidupan kita, bahkan di situasi sesulit apapun. Oleh sebab itu hari ini, kita mau sama-sama belajar dari kisah hidup Nabi Elia, yang hidupnya berada dalam naungan penyertaan Tuhan. Untuk itu kita mau sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan, sebelum masuk firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau saat ini sekali lagi kami diberikan kesempatan untuk membaca kebenaran firman-Mu. Kau berkati kami ya Tuhan, supaya kami bukan hanya mengerti, tetapi juga Tuhan mampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang akan Anda lakukan ketika baru saja bertemu dengan seseorang yang tidak Anda kenal dan meminta untuk memberikan persediaan uang terakhir yang Anda miliki? Apakah Anda akan memberikannya? Saya pikir banyak di antara kita akan memutuskan tidak, karena kita akan berpikir mencukupkan kebutuhan kita terlebih dahulu, baru kita akan menolong orang lain. Tetapi mari bersama-sama kita akan membaca satu bagian firman Tuhan hari ini dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai dengan 16. Saya akan membacakannya untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan yang baru saja kita baca tadi menunjukkan kepada kita satu respon yang berbeda yang ditunjukkan oleh janda di Sarfat ketika Elia meminta dia untuk membuatkan roti di tengah-tengah kondisi janda ini yang begitu berkekurangan. Kita tahu kalau kita membaca bagian ini, bagaimana masa itu mereka harus menghadapi kekeringan. Sebelumnya Elia harus bersembunyi di tepi sungai Kerit karena dia berdoa tidak akan turun hujan, dan dia pun sebagai Nabi Allah juga harus mengalami akibatnya. Tetapi Tuhan menjaga memelihara dia dengan menempatkan dia di tepi sungai Kerit. Tetapi setelah sekian lama sungai Kerit ini menjadi kering, dan Elia harus kembali melangkah melanjutkan perjalanan imannya. Tuhan bukan tidak mampu untuk mengairi kembali sungai itu. Kalau dia sudah bisa menggerakkan burung gagak untuk juga mengirimkan makanan kepada Elia, saya yakin Tuhan juga sanggup mengairi kembali sungai Kerit ini. Tetapi itu tidak dilakukan. Tuhan justru meminta Elia untuk mendatangi seorang janda di Sarfat untuk juga boleh meminta pertolongan dari janda di Sarfat ini. Apa yang hendak Tuhan katakan melalui bagian ini? Tuhan mau menunjukkan bagaimana Tuhan berkuasa atas kehidupan umatnya. Bahkan orang-orang yang tidak mengakui kuasanya pun itu ada di dalam kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Elia bisa menjumpai janda di Sarfat ini, saya yakin ini adalah kehendak Tuhan. Bagaimana Tuhan juga mengizinkan umatnya, pelayannya dipelihara oleh seorang yang
tidak mengenal Tuhan. Bahkan bukan orang yang berkelebihan, tetapi justru orang yang berkekurangan. Tuhan hendak menyatakan kuasa-Nya supaya Elia bukan hanya berhenti di satu tempat, tetapi dia boleh terus peka terhadap rancangan Tuhan, kehendak Tuhan. Sehingga ketika Tuhan memerintahkan kepadanya untuk pergi menemui janda ini, dia pun pergi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, melalui bagian ini kita juga diajarkan. Kadangkala di dalam kehidupan kita, ketika kita mengandalkan satu sumber yang mensupport akan kehidupan kita, dan sumber itu tidak lagi bisa kita andalkan, mari kita boleh datang kepada Tuhan. Sebenarnya yang paling penting bukan kita mengandalkan sumber pertolongan yang ada di dunia ini, tetapi kita harus mengandalkan Tuhan yang menjadi sumber yang memberikan pertolongan yang sejati. Kita jangan hanya mengandalkan sarana yang Tuhan berikan, tetapi kita seharusnya mengandalkan pribadi Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Nah, di dalam merespon panggilan Tuhan ini, Elia meresponnya dengan satu ketaatan. Mungkin di dalam ketidakmengertian dia juga berangkat ke wilayah Sarfat yang merupakan wilayah musuh. Dan di bagian itu dia juga boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Ketika dia meminta tepung dan dibuatkan roti oleh wanita ini, padahal itu adalah stok yang terakhir. Tetapi dia boleh melihat ternyata wanita ini pun dengan taat melakukan apa yang diminta oleh Elia. Dan pada akhirnya Elia dan janda ini pun boleh menyaksikan kuasa Tuhan dinyatakan. Tepung dan minyak yang tinggal sedikit itu ternyata tidak habis sampai hujan diturunkan kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita boleh menyaksikan kuasa Tuhan yang luar biasa dinyatakan melalui peristiwa ini. Pemeliharaannya dinyatakan melalui cara-cara yang kadang-kadang tidak terduga. Bahwa seorang janda yang kelihatannya begitu lemah yang seharusnya dilindungi, tetapi justru melalui pribadi inilah Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Dan Elia juga boleh mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kalau Tuhan juga meminta kita melakukan satu tindakan iman, bagaimana respon kita? Apakah kita mau membuka telinga kita mendengar perintah Tuhan, sehingga jelas ketika kita melangkah, kita tahu itu adalah kehendak dan rancangan Tuhan. Dan kita meyakini bahwa Tuhan yang memerintahkan kepada kita, Dia adalah Tuhan yang berotoritas, dan Dia mampu menyediakan. Tetapi Tuhan mau kita boleh memulainya di dalam ketaatan, melakukan perintahnya. Mari seperti janda di Sarfat ini dan juga Elia, kita juga boleh mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Terutama di tengah-tengah situasi saat ini, ketika ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan yang kita harus hadapi. Yakinlah, Tuhan tidak pernah tidur. Tetapi bagian kita adalah membuka telinga untuk mendengar suara Tuhan dan meresponi di dalam ketaatan. Selamat menjalani hari-hari di dalam anugerah-Nya dan menyaksikan cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kalau sekali lagi Engkau memberikan kami kesempatan untuk diingatkan sekali lagi, bahwa Tuhan yang kami percaya bukanlah Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup, yang bahkan terus setia mendengar pergumulan yang kami alami. Bahkan Kau bekerja melampaui apa yang kami pikirkan. Oleh karena itu Tuhan, ajar kepada kami untuk setia, membuka telinga kami, mendengar suara Tuhan, dan boleh meresponnya di dalam ketaatan kami. Kami sungguh rindu kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh diberitakan pada hari ini. Memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini telah mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini kita tidak sendirian.
Kita punya Tuhan, Tuhan yang mampu menyertai seluruh kehidupan kita di setiap waktu. Untuk meresponi firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama angkat pujian dari KJ 413, Tuhan pimpin anakmu. Ya, hari ini kita juga sama-sama mau mengangkat beberapa pokok doa syafaat kita.
Pertama, kita mau mendoakan untuk pemerintah yang sedang mempersiapkan vaksin. Kemudian kita juga mau mendoakan pasien dari COVID-19. Setelah itu tim medis yang bertugas juga. Dan kita juga mau mendoakan untuk keluarga yang ditinggal akibat COVID-19. Kemudian untuk GKI Gading Serpong sendiri, kita juga mau mendoakan untuk pekerjaan dan usaha dari jemaat GKI Gading Serpong di tengah-tengah situasi pandemik. Dan kita juga mau mendoakan panitia Natal dari Youth Ministry, dan yang terakhir kita mau mendoakan rekan-rekan muda kita yang masih beradaptasi selama masa WFH ini. Kita mau sama-sama angkat suara kita mau bersatu di dalam doa. Ya Bapak, sungguh bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama. Bapa, ini segala pokok doa yang kami sampaikan kepadamu, biarlah Engkau yang boleh mendengar dan Engkau juga yang boleh bertindak seturut dengan rencanamu saja. Hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita boleh sama-sama diingatkan bahwa kita tidak perlu khawatir untuk menjalani seluruh kehidupan ini, karena Tuhan akan menyertai seluruh hidup kita, dan Tuhan juga yang akan mengatur setiap langkah kita. Untuk menutup malam puji dan doa hari ini, kita mau sama-sama angkat pujian tiap langkah. Tiap langkahku di
dalam puji doa kita bersama-sama akan menerima berkat Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Engkau berikan kami waktu untuk kami boleh bersama memuji Engkau, boleh menaikkan doa-doa kami dan juga boleh mendengar suara-Mu. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan yang memimpin menyertai kami, dan biarlah kami boleh melangkah di dalam anugerah-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah, kekuatan penghiburan dan pertolongan Roh Kudus beserta dengan setiap kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.